Halo semuanya, saya Naomi Kristaniana Baban, kelas 9 nomor absen 25. Di video ini saya akan membahas permasalahan kedaulatan di dalam negeri yang melanggar kejujuran dan keadilan martabat manusia. Kasus permasalahan kedaulatan yang akan saya bahas adalah korupsi. Pertama-tama, saya akan membahas pemahaman korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengartikan korupsi sebagai tindakan yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian pada negara atau perekonomian rakyat. Dan seperti yang kita tahu, korupsi sudah tidak asing lagi di Indonesia. Banyak berita beredar tentang kasus yang berkaitan dengan korupsi. Berita korupsi yang cukup menarik perhatian saya adalah kasus korupsi yang dilakukan pada akhir tahun 2020 lalu oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, yaitu Juliari Batubara. Beliau menerima banyak suapan yang berasal dari dana bantuan sosial dari dampak COVID-19 yang bernilai puluhan miliar rupiah. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan dan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 14.597 juta 450 ribu rupiah subsidi 2 tahun penjara. Hukuman ini bahkan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, tetapi KPK tetap memberikan apresiasi vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana. Tugas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dan setelah saya mencari di internet, tugas KPK tidak hanya menangkap koruptor. Ternyata masih banyak tugas KPK. Tugas KPK pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 6A sampai 6F berisikan tugas KPK, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. 3. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 4. Melakukan supervisi kepada instansi yang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 6. Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai orang beriman, tidak hidup secara sesuka hati tanpa norma. Kita hidup dalam jalan yang terdapat hukum norma, sehingga dapat tercipta keadilan dan kejujuran. Kita sebagai manusia pun diciptakan bukan untuk hidup sesuka hatinya atau sebebas-bebasnya, tetapi kita hidup berdasarkan prinsip norma. Prinsip norma yang dimaksud oleh kita dalam beragama Kristen adalah firman Tuhan. Mereka yang melakukan tindakan yang berada di luar prinsip norma, maka perbuatan mereka dianggap jahat. Sama dengan halnya koruptor pejabat yang sudah diberikan kepercayaan dalam pemerintahan sebagai orang yang menyalurkan kejujuran dan keadilan. Tetapi mereka malah menjadikan sarana untuk berbuat ketidakjujuran atau korupsi. Para koruptor mengutamakan kepuasan harta duniawi daripada iman, dan mereka mengabaikan keadilan dan kebenaran. Lalu, mengapa koruptor mau hidup dalam ketidakjujuran? Alasannya adalah, pertama, karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu daging. Kedua, mereka tidak menyadari bahwa perbuatan itu adalah dosa. Dan yang terakhir, mereka tidak terlalu mengenal Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya, terutama kita anak muda, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran. Sehingga kita dapat menolak keras hawa nafsu yang akan harta duniawi, keserakahan, serta memiliki hidup yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang menurut saya dapat menjadi pedoman kita agar terhindar dari korupsi. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.